6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth itu? Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feodalisme atau crypto feodalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang diumumkan sebagai bonus demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan tajam kembali datang dari pengamat politik, yaitu Rocky Gerung, yang menyoroti terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Rocky menyebut mengejar pertumbuhan ekonomi 6% adalah hal semu jika Kementerian Teknis dan dunia kampus tidak saling terhubung untuk menciptakan inovasi. Rocky Gerung juga menilai banyak lulusan universitas mendadak tumpul saat masuk ke dalam lingkar kekuasaan atau sistem pemerintahan. Dalam pernyataannya di hadapan Civitas Akademika, Rocky melontarkan sindiran keras kepada Purbaya Yudi Sadewa selaku Kementerian Keuangan. Ia menyebut posisi tersebut tak ubahnya seperti seorang kasir yang tidak punya kuasa penuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, seperti apa argumen lengkapnya mengenai mendeknya inovasi dan birokrasi di Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Selama dia riset, jangan ada gangguan moral di situ. Pikiran tidak mungkin dipatenkan karena dia diberikan oleh alam. Derivat dari pikiran dalam bentuk modeling boleh dipatenkan, tapi nggak laku secara bisnis. Hanya bila derivat model itu, dalil, teori, berimplikasi pada bisnis, maka orang minta paten. Kan logikanya begitu. Jadi betul tadi Pak Rektor bahwa kita masuk pada era ketika orang menuntut bahwa kekuatan pikiran itu harus berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Paten dimungkinkan supaya ada competitive advantage, supaya tidak ada curi-mencuri. Jadi sudah betul kita mulai dari Bandung, karena ide Bandung itu dari zaman ITB, Soekarno menghasilkan kontroversi, bukan sekedar di dalam ilmu pengetahuan, tapi di dalam politik ketika dia bicara di gedung apa sekarang namanya, Indonesia menggugat kolonialisme yang justru mengekstraksi seluruh kemampuan intelektual kita sehingga kita gagal berpikir rasional lagi. Tidak mungkin ada paten sebelum ada riset, tidak mungkin ada riset sebelum ada disertasi, tidak mungkin ada disertasi kalau kampus dihalangi untuk berpikir kritis. Jadi kita mulai back to square one. Kampus didesain untuk mempertengkarkan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang, dialektika namanya. Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feodalisme atau crypto feodalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi dari awal kita ingin tuntun kesempatan hari ini untuk mulai mengaktifkan kembali pikiran. Yang tidak boleh diprotek cuma pikiran, karena pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi sama di antara kita. Tanpa pikiran terbuka tidak mungkin ada paten. Sekarang kita aktifkan isi tambang itu di pikiran. Menambang pikiran memungkinkan negeri ini mewujudkan ide Presiden Prabowonomics yang isinya adalah keinginan untuk mendeteksi apa yang memungkinkan, what's wrong, sehingga kita tidak bisa pindah jadi negara maju. Sebagian besar di kita ditrain secara metodologi, tapi begitu masuk kabinet tiba-tiba banyak alumnus ITB yang jadi dungu.
Saya sebut alumnus ya, bukan alumna. Alumna itu perempuan. Kenapa? Karena tadi tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Itu masalahnya tuh. Jadi nggak mungkin Anda berharap ada inovasi dari dalam birokrasi itu. Hanya dari kampus. Tapi anehnya yang mensponsori inovasi kampus adalah seorang teknokrat. Namanya Supratman. Pak Menteri melakukan sesuatu, apa namanya istilah, beyond the call of duty, melampaui tugasnya tuh. Karena kampus mandek untuk mengucapkan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ide kawan saya ini, Supratman, bisa dipatenkan? Nggak bisa. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menghasilkan greget yang memungkinkan kita berkumpul di sini. Tapi sekali lagi, kita buka lebih jauh lagi. Apa sebetulnya sumber what's wrong kita sehingga gagal memahami what's up beliau dan terhalang untuk berpikir what is to be done itu. Jalur panjang birokrasi. Termasuk birokrasi di kampus. Tele-tele. Saya ingin pergunakan kesempatan ini untuk membawa kembali pikiran ke dalam percakapan akademis itu. Hanya dengan membangun, kita tahu bahwa oke, ada riset, nanti ada modeling, ada teori, ada laboratorium untuk menguji teori, lalu dipublikasikan, lalu ada yang beli hasil riset itu dipatenkan oleh mereka. Tadi saya bicara dengan Bu Stella, roadmap sudah disiapkan. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang didengungkan sebagai bonus demografi seolah-olah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya tuh. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth itu? Yang bisa menurunkan pertumbuhan adalah Kementerian Teknis yang memproduksi. Perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan, segala macam tuh. Tapi hasil produksi itu bukan sekedar barang, tapi ide mestinya. Supaya memancing kampus melakukan inovasi untuk menghasilkan paten. Jadi Pak Menteri mengambil alih seluruh kemacetan negeri ini dengan resiko minta universitas untuk berpikir. Usia dia berhenti aja jadi menteri, jadi dia rektor ITB. Artinya ada yang mesti digusur. Ya rektornya kita pindahin jadi menteri. Baik kawan-kawan semua, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam video tadi bukan sekedar kritik musiman atau sindiran tanpa dasar. Ketika ia menganalogikan posisi pengelola keuangan makro tahuannya seorang kasir, Rocky sedang menelanjangi sebuah struktur yang salah kaprah di negeri ini. Kita terlalu sering menuntut angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti target 6% itu kepada pihak yang sebenarnya harus bertugas mencatat dan mengelola arus keluar masuknya uang. Kita lupa bahwa ada roda ekonomi yang sesungguhnya bergerak dari sektor produksi dan Kementerian Teknis, dari keringat para nelayan, petani, dan pelaku industri yang sayangnya seringkali berjalan tanpa arah yang jelas. Namun, poin yang jauh lebih mendalam dari sekedar angka ekonomi adalah bagaimana Rocky Gerung menyoroti hulu dari segala kemajuan, yaitu ruang kelas dan laboratorium di universitas. Kita diingatkan kembali pada esensi dasar. Tidak akan pernah ada hak paten tanpa adanya riset, dan tidak akan pernah ada riset yang bermutu tanpa adanya kebebasan berpikir yang kritis. Ketika kampus dipaksa untuk tunduk pada feudalisme baru, atau ketakutan untuk mempertanyakan kekuasaan, maka pada saat itulah inovasi di Indonesia divonis mati.
Kampus didesain bukan untuk membebek pada narasi penguasa, melainkan untuk menguji kebijakan argumen, bukan dengan sentimen. Sendiri mengenai alumnus universitas ternama yang mendadak tumpul ketika masuk birokrasi adalah tamparan keras bagi sistem tata kelola kita. Jalur birokrasi yang bertele-tele, hierarki yang kaku, dan ketakutan untuk keluar dari zona nyaman telah mengubah para pemikir berlian menjadi sekedar sekrup-sekrup kecil dalam mesin pertumbuhan yang usang. Inovasi tidak bisa tumbuh dalam lingkungan yang mengagungkan prosedur di atas substansi. Akibatnya, potensi bonus demografi yang selalu kita banggakan justru terancam menjadi beban jika kita gagal mengaktifkan apa yang disebut oleh Rocky sebagai tambahan berpikir. Melalui momentum ini, tantangan besar kita ada di pundak kita semua, terutama bagi generasi muda dan para akademisi. Apakah kita akan membiarkan kampus terus hidup dalam kelangkungan kenyamanan semu? Atau kita berani kembali ke dasar, menjadikan kampus sebagai arena dialektika, tempat pemikir dipertentangkan dengan melahirkan solusi nyata bagi kemaslahatan manusia. Jika kita ingin mewujudkan visi Indonesia maju, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membebaskan pikiran dari belenggu birokrasi dan ketakutan. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan sekalian? Apakah Anda setuju dengan analisis Rocky Gerung bahwa birokrasi kita telah mematikan nalar kritis? Atau justru sebaliknya, kita melihat ada optimisme lain yang luput dari perhatian kita sendiri? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetaplah berpikir kritis.